Dua klub Arema, yakni Arema FC dan Arema Indonesia sama-sama kompak dalam mendukung Musyawarah Nasional, Munas, Aremania. Dukungan tersebut diberikan, setelah Aremania berinisiatif untuk membentuk organisasi. Kegiatan Munas Aremania ini digelar di UMM Dome pada 1 hingga 2 Juni 2024. Dari kubu Arema FC, Munas Aremania ini diharapkan menjadi ajang untuk memperkuat silaturahmi. Arema FC mendukung penuh diselenggarakannya acara Munas Aremania, ungkap General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi. Harapannya ini tentu menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi dan menjadi wadah organisasi supporter yang profesional dan bermanfaat, imbuh Yusrinal. Yusrinal mengatakan, Munas Aremania adalah momentum kebangkitan Aremania dan Aremanita. Doa terbaik dari kami, semoga sukses dan lancar, semoga menjadi lebih baik untuk kedepannya, ujar Yusrinal. Senada dengan Arema FC, Arema Indonesia juga menyatakan dukungannya terhadap Munas Aremania. Saat dihubungi Surya, asisten manajer Arema Indonesia Dimas Yuniar mengharapkan atmosfer sepak bola di Malang akan jauh lebih baik lagi. Kami dari manajemen Arema Indonesia mendukung Munas Aremania besok, jelas Dimas Yuniar. Semoga lancar dan bisa tercapai apa yang diharapkan untuk atmosfer sepak bola Malang yang lebih baik, kata Dimas. Dimas juga mengharapkan adanya persatuan Arema setelah adanya Munas Aremania nanti. Menurut Dimas, Malang tidak lagi menjadi barometer sepak bola sejak adanya dualisme Arema. Iklim sepak bola Malang sejak ada dua Arema tidak bisa dijadikan barometer sepak bola di Indonesia, khususnya di Jatim, jelas Dimas. Saya pribadi lebih suka ada satu Arema di Malang, tidak Arema FC dan tidak Arema Indonesia, tandas Dimas. Ali Rifki mendapatkan suara terbanyak, yakni 150 suara, saat pemilihan presidium dalam Musyawarah Nasional Aremania di Dom UMM, Malang, Sabtu, 1 Juni 2024. Mantan manajer Arema FC di musim 2021-2022 itu mengalahkan 8 presidium lainnya yang menjadi calon dalam pemilihan Munas Aremania 1 tersebut. Peroleh suara kedua terbanyak disusul oleh Sam Teddy dengan 117 suara. Kemudian ada Sam Emprit 26 suara, Sam Simon 22 suara, Sam Inos 9 suara, Sam Bagus 6 suara, Sam Anwar 5 suara, Sam Rudi 1 suara, dan Bak Septiana 0 suara. Sementara ada 7 suara yang dinyatakan tidak sah dalam pemilihan calon presidium ini. Total ada 324 suara yang masuk, dengan 19 diantaranya merupakan suara dari Korwil, komunitas yang berada di luar negeri. Dengan demikian, Ali Rifki menjadi koordinator presidium Aremania dengan raihan terbanyak dengan 150 suara, ucap pimpinan 1 sidang Munas Aremania, Syahrul Sajidin. Dari 9 calon presidium tersebut hanya ada 7 presidium terpilih yang mendapatkan suara terbanyak. Ketujuh presidium tersebut yang nantinya akan menjabat sebagai presidium Aremania dengan masa jabatan 2 tahun, yakni 2024 hingga 2026. Pengukuhan presidium Aremania tersebut akan dilaksanakan di hari kedua Munas Aremania, Minggu, 2 Juni 2024. Presidium ini akan menjabat selama 2 tahun, sejak dikukuhkan nanti, ungkapnya. Prosesi pemilihan calon presidium ini dilakukan sekitar pukul 13 WIB hingga berakhir sekitar pukul 17 WIB sampai dengan perhitungan suara selesai. Sejumlah korwil komunitas mendapatkan masing-masing 2 hak pilih dan 1 pendamping. Proses pemilihan pun dilakukan secara terbuka, di depan Aremania dan sejumlah supporter lain yang hadir di Munas Aremania. Hingga akhirnya Ali Rifki mendapatkan suara terbanyak presidium Munas Aremania. Sementara itu, jika telah memiliki legalitas di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Aremania kabarnya tidak akan bisa seenaknya ketika menonton laga away Arema FC. Pasalnya, hanya mereka yang telah menjadi member supporter yang bisa berangkat untuk menonton laga tandang tim Singoedan. Dengan legalitas, supporter akan punya badan hukum dan member pada setiap individu supporter. Nanti kalau away misalnya, siapa supporter klub yang nonton pergi ke away, maka itu harus member klub. Kalau tidak member dari supporter, tidak bisa, jelas Exco PSSI, Arya Sinulinga, dilansir dari RRI. Arya, yang datang ke Musyawarah Nasional Aremania mewakili Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
mengatakan bahwa Aremania merupakan supporter ke-9 yang punya legalitas hukum. Nantinya, supporter akan mendapatkan support penuh dari PSSI, termasuk pembinaan dan sebagainya. Teman-teman, kan kita koordinasi, kami punya koordinasi dengan teman-teman supporter seluruh Indonesia. Kalau ada masalah, kita akan koordinasi nanti, termasuk Aremania, sambung Arya. PSSI, dikatakannya, saat ini tengah membenahi manajemen supporter Timnas Indonesia. Mereka juga membina 2 kelompok supporter Timnas Indonesia, yakni Ultras dan La Grande. Kami memberikan contoh kepada klub bagaimana menangani kelompok supporter kami. PSSI kan punya supporter Timnas dan kami memiliki hubungan sangat baik, bahkan menjalin komunikasi setiap bulan, tambah dia. Aremania diketahui sedang menggelar musyawarah nasional alias Munas mulai Sabtu, 1 Juni 2024, sampai dengan Minggu, 2 Juni 2024, di Dom Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. Salah satu agenda Munas tersebut adalah memilih koordinator Presidium Aremania. Mantan manajer Arema FC, Ali Rifki, akhirnya terpilih sebagai koordinator Presidium Aremania. Dalam voting, ia mengumpulkan 150 suara, mengungguli Sam Teddy yang mengoleksi 117 suara. Ini bukan kemenangan pribadi, ini kemenangan bersama, karena kita sepakat tidak ada yang saling berkompetisi. Kita saling merangkul, kata Ali Rifki setelah diumumkan sebagai koordinator Presidium Aremania. Nanti tugasnya Sam Teddy untuk bersama-sama saya, kita guyupkan Malang Raya ini untuk biar kuat, lebih bermartabat, dan jadi supporter yang menorehkan sejarah lagi, sambung dia. Arema FC merupakan klub yang menjaga perihal regenerasi tim. Itu tercermin dari kebiasaan mereka yang kerap mengandalkan pemain-pemain muda pada tiap musim kompetisi. Terbaru, Singo Edan pun banyak menurunkan pemain muda saat mengarungi Liga 1 Indonesia 2023-2024. Menariknya, Arema mendapat keuntungan di balik upaya tersebut. Itu terbukti setelah mereka dapat mengorbitkan 3 pemain muda yang tampil mumpuni sepanjang 2023-2024. Hal ini jelas menjadi suatu hal yang berguna bagi Singo Edan untuk menjaga regenerasi tim pada beberapa musim ke depan. Terlepas dari hal itu, berikut daftar pemain muda Arema yang mumpuni pada 2023-2024. 1. Ahmad Maulana Syarif, 21 tahun. Ahmad Maulana Syarif berada dalam urutan pertama sebagai pemain muda Arema FC yang mumpuni pada 2023-2024. Ia merupakan pemain yang terampil memperkuat sektor pertahanan. Lebih tepatnya, pemuda 21 tahun ini biasa bermain di bek sayap kiri maupun kanan. Keberadaan Ahmad Syarif boleh dibilang menjadi permata bagi Arema. Sebab, eks Persija Jakarta ini berhasil menjawab keresahan Singo Edan usai menjadi solusi di balik struktur pertahanan tim yang sempat rapuh. Buktinya, sang pemain selalu diandalkan dalam 28 penampilan serta 2134 menit bermain di Liga 1 2023-2024. Arema memang kerap memiliki titik lemah di sektor bek kiri imbas cederanya Johan Alvarizi pada awal 2023-2024. Bahkan, mereka sempat kelimpungan untuk mencari pengganti yang tepat. Ketika itu, Singo Edan pun memberi harapan besar kepada eks jebolan Persipura Jayapura, Mikael Alfredo Tata. Namun, pemain 19 tahun itu masih tampil jauh di bawah harapan. Arema tidak mau menyerah begitu saja dengan persoalan yang menerpa. Itu terbukti setelah mereka terus berupaya mencari solusi. Salah satunya dengan menurunkan Ahmad Syarif di sektor bek kiri. Tak disangka, percobaan ini ternyata membuahkan hasil lantaran sang pemain tampil mumpuni di posisi barunya itu. Padahal, sebelumnya, Ahmad Syarif dikenal sebagai pemain yang biasa mengisi sektor gelandang. 2. Arhan Fikri. Di posisi selanjutnya, ada pemain yang masih berumur 19 tahun. Ia bernama Arhan Fikri. Bahkan, pemain berlabel Timnas Indonesia ini menjadi pemain paling muda yang memperoleh tempat reguler bersama Arema FC sepanjang 2023-2024. Asumsi itu dapat dibuktikan melalui catatan positif yang dibukukan sang wonderkid di Liga 1 2023-2024. Selama semusim penuh,
Arhan Fikri berhasil mengemas setidaknya 26 penampilan, 1.335 menit tampil, dengan 1 assist untuk Arema. Ia menjadi salah satu andalan di sektor gelandang tengah Singo Edan, hanya saja, penampilan mumpuni Arhan Fikri baru terlihat pada putaran kedua Liga 1 2023-2024. Ia diberi kepercayaan penuh saat gelandang asing Arema, Ari Lucero, mesti absen imbas hukuman berat. Ketika itu, Arhan Fikri mampu menjadi rekan baru bagi Jayus Haryono dan Julien Guevara yang jadi pilihan utama di sektor tengah. Sebenarnya, ini kali kedua Arhan Fikri memperkuat Arema setelah didatangkan pada musim 2022-2023 lalu. Meski terkesan belum optimal, ini sudah menjadi progres yang positif bagi sang pemain. Apalagi, mengingat usianya belum genap 20 tahun, Arhan Fikri masih memiliki banyak waktu untuk berkembang. 3. Julian Schwarzer, 24 tahun. Julian Schwarzer menempati urutan terakhir sebagai pemain muda Arema FC yang mumpuni pada 2023-2024. Ia adalah pemain berpaspor Filipina yang baru berusia 24 tahun. Schwarzer pun menjadi satu-satunya pemain asing dalam daftar ini. Secara statistik, Julian Schwarzer memang dominan di sektor penjaga gawang Arema. Itu terbukti sesuai sang kiper mencatat 26 penampilan, 2.340 menit tampil, dengan 5 clean sheet di Liga 1 2023-2024. Schwarzer pun menorehkan catatan itu saat menjalani musim debut bareng Arema lantaran baru didatangkan dari klub Malaysia, Kuching City. Hanya saja, Julian Schwarzer masih memiliki kelemahan tidak bermain konsisten di Arema. Ini terbukti imbas tren penampilannya yang naik turun, khususnya jelang berakhirnya Liga 1 2023-2024. Bahkan, posisi Schwarzer sempat digantikan oleh Teguh Amiruddin, senior, pada saat itu. Hal ini jelas menjadi pekerjaan rumah yang wajib dibenahi Schwarzer bila ingin bertahan untuk Arema musim depan. Itulah daftar pemain muda Arema FC yang tampil mumpuni sepanjang 2023-2024. Singo Edan benar-benar wajib memperhatikan perkembangan ketiga nama tersebut demi melahirkan bintang baru bagi Aremania.